Kita berdoa. Sampai saat ini kami merasakan tuntunan, bimbingan, dan penyertaan Bapa. Kami rindu dan haus akan sapaan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Itu biarlah kuasa dari Roh Kudus-Mu menguasai hati pikiran kami. Untuk kami senantiasa kedengar-dengaran akan firman-Mu. Dan berfirmanlah karena kami tengah siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang sedang mengikuti ibadah rumah tangga ini di rumah kita masing-masing. Firman Tuhan menjadi renungan atau khotbah dalam kebaktian rumah tangga kita. Terangkat dari Keluaran pasal 16 ayat 11 sampai ayat yang ke-18. Keluaran pasal 16 ayat 11 sampai ayat 18. Demikian firman Tuhan kami bacakan untuk kita semuanya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepada menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan. Pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya. Segomer seorang menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Firman ini sungguh tepat untuk situasi kondisi kita pada saat ini. Ini pengalaman atau apa yang dirasakan oleh bangsa Israel ketika mereka di perjalanan menuju tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan. Di perjalanan begitu banyak kesulitan-kesulitan yang mereka alami, mereka rasakan. Tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada daging sebagaimana yang biasa dikonsumsi mereka selama di Mesir. Artinya banyaklah kesulitan-kesulitan yang dirasakan, yang dialami oleh orang-orang Israel. Dengan kesulitan-kesulitan tersebut maka mereka itu berteriak-teriak, meraung-raung, memohon, meminta pertolongan kepada Tuhan. Agar Tuhan memberikan sesuai dengan kebutuhan mereka. Ternyata firman ini sebagaimana yang kita dengarkan tadi, Tuhan memerintahkan kepada Musa, aku
aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah. Jelas di sini dikatakan sesuai dengan kebutuhan mereka Tuhan memberikan roti, daging. Sehingga mereka bisa melanjutkan perjalanan mereka ke tanah Kanaan. Dan melalui pemberian itu, berkat Tuhan itu jelas dikatakan agar mereka sungguh-sungguh mengenal, mengimani Tuhan. Artinya Tuhanlah sumber kehidupan mereka. Roti yang dikenal sebagai manna atau burung puyuh, itu adalah pemberian Tuhan kepada mereka. Supaya mereka mengenal Allah lah yang menuntun, membimbing, memelihara, dan memberikan sesuai dengan kebutuhan mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Situasi kondisi dunia negara kita seperti ini, mana virus corona telah memporak-porandakan kita tanpa terkecuali. Yang kaya, miskin, punya jabatan ataupun lain sebagainya tanpa terkecuali. Semuanya menangis. Semuanya ketakutan. Semuanya bersedih, semuanya meraung-raung. Dan pada saat ini juga firman ini sampai kepada kita. Kalau dulu Tuhan mengatakan kepada Musa, katakanlah kepada bangsa Israel bahwa aku telah mendengarkan sungut-sungut mereka. Maka pada saat ini, di tempat kita mengadakan ibadah rumah tangga ini, Tuhan berfirman kepada kita dengan suatu ketegasan. Aku telah mendengarkan sungut-sungutmu. Aku telah mendengarkan permohonanmu. Aku telah mendengarkan jeritanmu. Itu berarti ada berita sukacita. Ada berita kebahagiaan. Karena apa? Karena hanya kuasa Tuhan yang bisa menggaransi, menjamin, menyelesaikan virus corona ini. Keahlian dunia ini ataupun para medis tidak bisa menyelesaikan secara tuntas. Karena apa? Keterbatasan manusia. Tetapi Tuhan yang Maha Kuasa pada saat ini Dia berfirman kepada kita, aku telah mendengarkan kesulitanmu, jeritanmu. Itu berarti sukacita bagi kita. Kebahagiaan bagi kita. Untuk kita semakin mendekatkan kepada Tuhan. Sehingga entah berapa lama lagi pun Tuhan mengizinkan virus corona ini, maka Tuhan menggaransi kebutuhan, kelangsungan hidup kita. Makanan kita, minuman kita, kesehatan kita. Tuhan menjamin, menggaransi. Karena apa? Karena kasih-Nya kepada kita. Maka melalui firman ini diingatkan kepada kita. Kalau kita bisa sehat pada saat ini atau sembuh dari penyakit, Tuhan mengatakan supaya kau mengenal aku. Supaya kau memuji aku sama seperti orang Israel dulu. Supaya mereka mengenal aku. Artinya dalam situasi kondisi ini ya tentu banyak kesulitan-kesulitan, banyak dilema. Tetapi bagaimana sekalipun kita harus bersyukur dan berterima kasih. Karena Tuhan menggaransi kebutuhan hidup kita. Yang walaupun
menurut kita tidak pas. Tetapi Tuhan Maha Baik memberikan kebutuhan kita, keperluan kita untuk kita bisa menjalani, menghadapi kesulitan-kesulitan oleh karena virus corona ini. Dan teristimewa di dalam Yesus Kristus, Dia telah menganugerahkan keselamatan kita, kehidupan yang abadi, kehidupan yang kekal. Kalau di dunia ini kebutuhan kita dicukupkan, diberikan oleh Tuhan. Tetapi lebih dari itu, sebagaimana yang kami katakan tadi, dalam Yesus Kristus, kebutuhan kita seutuhnya, keselamatan kita, kehidupan yang abadi, dianugerahkan kepada kita. Itu biarlah kita senantiasa semakin berserah, makin mendekatkan diri kepada Tuhan, karena hanya Tuhan sumber pertolongan kita, kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa untuk menghantar pujian syukur dan terima kasih kami oleh karena pemeliharaan-Mu, pertolongan-Mu. Kau senantiasa hadir dan ada dalam kehidupan kami, memberikan kebutuhan kami seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami bermohon kiranya Engkau menjaga, melindungi anggota jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kau mengetahui oleh karena dampak virus corona ini banyak kesulitan-kesulitan yang terjadi tengah-tengah kehidupan kami. Tengah-tengah rumah tangga. Omset penghasilan berkurang. Bahkan mungkin bisa terjadi kelangsungan kehidupan kami bisa terancam. Oleh karena kesulitan ekonomi, pekerjaan ataupun lain sebagainya. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan adalah Maha Baik, mencukupkan segala kebutuhan kami. Terima kasih ya Bapak, kalau ada yang sakit, entah sakit apapun itu, kiranya Engkau tumpangkan tangan-Mu di tubuh mereka, angkat sakit penyakit atau virus-virus yang ada, sehingga mereka sungguh merasakan jamahan Tuhan, berkat Tuhan. Terima kasih Bapak, biarlah oleh kuasa-Mu kami dimampukan untuk menjalani kesulitan kehidupan ini. Sehingga kami benar-benar kuat dan pasrah dan berserah hanya kepada Tuhan. Hanya Tuhanlah sumber pertolongan kami. Terima kasih Bapak, kami berdoa bagi anggota jemaat-Mu yang setia, yang tekun melaksanakan ibadah rumah tangga ini. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah rumah tangga mereka, melimpahkan berkat-Mu. Sehingga mereka sungguh merasakan kehadiran Tuhan di rumah tangga masing-masing. Ampuni kami salah dosa kami untuk kami layak menerima berkat-Mu. Dalam Yesus kami berdoa dan bermohon. Amin.